Salve saudara-saudari, kali ini kita membahas tentang dosa berat, mortal sin, dan dosa ringan, venial sin. Bagian pertama ini kita membahas tentang mortal sin, bagian kedua nanti tentang venial sin. Vamonos, nanti kalau belum jelas bisa tanya lebih lanjut. Yang pertama, dosa berat atau mortal sin. Dosa berat itu menghilangkan kehidupan dan kasih Tuhan, yaitu kasih karunia dari jiwa kita melalui perilaku yang bertentangan dengan kasih karunia itu sendiri. Ada 3 syarat yang harus ada supaya dosa ini menjadi mortal atau mematikan. Yang pertama itu grave matter, artinya masalah serius. Yang kedua, dibuat dengan pengetahuan penuh bahwa tindakan itu jahat. Dan yang ketiga, adanya persetujuan yang disengaja dari kehendak, atau dengan kata lain, dilakukan secara sukarela, tahu dan mau. Nah, ketiga elemen ini harus hadir agar suatu tindakan itu bersifat dosa mortal, dosa yang mematikan. Selain itu, pretended ignorance atau pura-pura tidak tahu dan vincible ignorance, ketidaktahuan karena kesalahan sendiri, bukan alasan untuk perilaku dosa dan bahkan dapat meningkatkan rasa bersalah. Jadi harap dicatat bahwa katekismus menggambarkan grave matter, masalah serius itu sebagai serius karena melukai bahkan jika untuk waktu yang sangat singkat hubungan kebapaan kita dengan Tuhan yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari semua tindakan kita. Setiap hal baik yang kita lakukan dan setiap kejahatan yang kita tolak pada akhirnya harus untuk Tuhan dan dengan Tuhan, terus membangun hubungan yang penuh kasih dengan Dia dan menjadi semakin bajik. 10 perintah Allah, 7 dosa mematikan atau 7 cardinal sin, yaitu kesombongan, nafsu, iri hati, keserakahan, kemalasan, murka, dan kerakusan, serta 5 perintah gereja itu memberikan contoh masalah serius. Selain itu juga, Santo Paulus mencantumkan dosa-dosa berat dalam 1 Korintus bab 6 ayat 9-10, Galatia bab 5 ayat 19-21, Efesus bab 5 ayat 3-6, dan 1 Timotius bab 1 ayat 8-11. Nah, contoh konkret dari dosa berat ini adalah kontrasepsi, tindakan yang disengaja, yang dirancang untuk menghilangkan konsepsi dan persatuan dari hubungan seksual. Jika seseorang menggunakan kontrasepsi, ini masalah serius karena itu adalah tindakan nafsu yang menentang rancangan Tuhan soal hubungan seksual dengan pengetahuan penuh bahwa itu berdosa dan dengan persetujuan penuh dari kehendak, orang itu berdosa berat. Ya, orang yang tahu dan mau menggunakan kontrasepsi itu dosa berat. Karena kontrasepsi adalah tindakan yang lengkap melawan kodrat manusia dan melawan pemberi kodrat. Itu anti kasih karunia, anti rahmat, dan karena itu mengeluarkan kasih karunia dari jiwa. Jadi untuk lebih jelasnya yang penuh dengan ayat-ayat Alkitab, baca paragraf katekismus 1852 sampai 1861.